Kalau terkait rilis inflasi, pada dasarnya inflasi yang berada pada kisaran 1,87% year on year itu merupakan sebuah inflasi yang sudah terterka sebelumnya. Karena memang inflasi di awal tahun dan di akhir tahun di Indonesia bersama dengan inflasi ketika Lebaran masih selalu merupakan inflasi dengan titik yang tertinggi ya. Dan fenomena sekarang itu kenaikan harga makanan, kita lihatnya itu ada dua hal. Yang pertama memang secara seasonal, pada bulan November dan Desember yang akan berlanjut lagi pada Januari, yaitu bukan merupakan waktu panen raya, itu tingkat inflasi memang cenderung meningkat. Dan kita harapkan ke depannya secara siklikal, inflasi bisa akan lebih landai di bulan Maret dan April. Tapi satu hal yang harus kita waspadai adalah di tahun 2022 ini merupakan tahun di mana ekonomi recover, aktivitas ekonomi yang tadinya sangat rendah sekali di 2020 dan 2021 dikarenakan krisis COVID-19, di tahun 2022 ini akan ada lonjakan kegiatan ekonomi yang ada resiko tidak serta-merta diikuti juga dengan perbaikan di sisi supply side dari perekonomian. Sehingga kita akan melihat di tahun 2022 inflasi akan cenderung jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Oke, cenderung lebih tinggi ketimbang 2021 dan ini kurang lebih berkaca juga ya kepada negara-negara yang sudah mengalami perbaikan ekonomi terlebih dahulu begitu ya, seperti di Amerika Serikat, kemudian juga di Inggris begitu ya, inflasi juga terjadi lonjakan yang cukup signifikan. Nah, apakah Indonesia juga kurang lebih akan mengalami hal yang sama begitu, apalagi target pemerintah kan sebetulnya 3%. Apakah untuk target inflasi pada tahun ini bisa tercapai atau bahkan lebih tinggi begitu Mas Fahrul? Kami sendiri dari tim Megah mengekspektasikan di akhir tahun 2022 angka inflasi akan berada di 3,3% yang pada dasarnya itu masih inline dengan target Bank Indonesia yang 3% plus minus 1. Apakah ada resiko inflasi bisa ke atas? Saya lihatnya ada dua hal yang sangat menentukan apakah inflasi itu bisa naik ke atas atau tidak. Hal yang pertama itu adalah bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan administered price, terkait bagaimana dengan harga BBM, harga listrik, dan harga-harga yang terkait komoditas lainnya ya. Kalau itu dinaikkan, saya rasa akan ada upside yang bisa lumayan material di inflasi tahun 2022. Itu faktor pertama. Dan faktor kedua yang akan sangat menentukan adalah tentang daya beli masyarakat. Kalau perbaikan ekonominya itu bisa lebih cepat daripada yang kita perkirakan sebelumnya, inflasi akan cenderung lebih tinggi. Tapi di sini saya melihatnya di tahun 2022 akan ada fenomena menarik, terutama untuk rekan-rekan kita di pasar keuangan. Karena kalau tahun-tahun sebelumnya untuk perubahan stance kebijakan moneter menjadi tightening, kita sudah lama lupa bahwa inflasi yang tinggi merupakan penyebab utama kenaikan interest rate. Yang kita ingat adalah karena ada fenomena tightening the Fed, baik itu di 2013 atau 2018, itu merupakan penyebab utama. Tapi pada tahun 2022, karena di sisi lain ada perbaikan dari harga komoditas dibandingkan beberapa tahun terakhir, itu akan membuat kali pertama kenaikan tingkat suku bunga yang akan terjadi di tahun 2022 bukan disebabkan oleh tightening di negara maju, tapi lebih disebabkan oleh siklus internal perekonomian Indonesia sendiri. Oke, sebelum kita membahas terkait dengan potensi suku bunga acuan akan naik begitu di tahun 2022 ini, kita lihat kembali begitu kepada daya beli masyarakat yang tampaknya juga masih belum sepenuhnya pulih. Nah, jika nanti inflasi ini juga akan naik begitu cukup tinggi, sementara di satu sisi daya beli masyarakat belum terlalu pulih, kemungkinan besar seperti apa yang akan terjadi, Mas Fahrul? Saya lihatnya kalau kita melihat inflasi, kita harus melihat ada beberapa tipe segmen dalam masyarakat ya. Sebenarnya kalau inflasi tinggi itu yang paling terdampak negatif sebenarnya dari fenomena itu adalah masyarakat kelas menengah perkotaan. Itu terjadi dikarenakan mereka membeli barang kebutuhan sehari-hari dan sebagian besar dari mereka bekerja di sektor formal dan jasa. Sedangkan di sisi lain,
recovery ekonomi yang kita lihat terjadi akan di tahun 2022 akan berasal dari masyarakat yang terdampak positif dari inflasi.